karena core-nya itu belum kuat dan karena ada gap atau celah yang terbuka di perut. Jadi hai semuanya, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau sharing atau tunjukin ke kalian ada beberapa gerakan yang seharusnya tidak kita lakukan kalau misalnya kita punya DR atau diastasis recti, dimana ini adalah pemisahan otot atau abs di core atau di perut kita setelah melahirkan. So, seperti yang kalian ketahui, aku udah jelaskan di video sebelumnya tentang kondisi DR ini seperti apa. Kalau belum kalian tonton, kalian boleh cek di sini atau di bawah. Dan karena adanya pemisahan otot, untuk lebih detailnya kayaknya aku bakalan tunjukin ke perut aku kondisinya. Si DR ini adalah kondisi pemisahan otot di dalam sini. Maaf kalau ada Amanda, dia ada di sebelah, dia ada suara, itu suara Amanda. Si abs atau pemisahan otot itu ada di dalam sini. Jadi kita ada otot perut di sini atau abs di sini, dan di sini ada pemisahan karena proses kehamilan dan setelah melahirkan baru dia kelihatan. Nah, bayangkan si ototnya ini posisinya kebuka, makanya ada celah. Kalau kita melakukan gerakan-gerakan seperti sit up, aku bakalan tunjukin gerakan yang seharusnya tidak kalian lakukan. Jadi kalian bisa bayangin kalau di perut kalian itu ada gap atau pemisahan otot dan posisi abs atau otot kalian itu terbuka. Jadi di sini ada pemisahan. Kalau misalnya kalian lakukan kayak sit up nih, kayak gini ya. Tuh. Artinya kalian di otot kalian ini kalian maksa untuk ngebuka, memperbesar celah itu. Jadi kalau misalnya kalian punya diastasis recti atau pemisahan otot ini, gerakan seperti sit up itu jangan dilakukan. Jadi kayak gerakan ngebungkukin kayak gini, ngelipat perut kayak gini, itu tolong dihindari. Terus gerakan berikutnya atau posisi berikutnya, kalau misalnya kalian yang kalian udah ngecek dan kalian DR-nya itu cukup besar, coba diperbaikin posisi saat mau berdiri. Jadi kalau misalnya kalian lagi tidur seperti ini, biasakan untuk ngebalik badan, terus bangunnya itu seperti ini. Jadi tidak terlalu banyak gerakan atau tekanan di posisi abs kalian itu, di core-nya itu. Jadi instead of doing like this, kalian bisa berusaha untuk ngesamping kayak gini loh. Nah, ada banyak gerakan sehari-hari atau movement atau gerakan kita keseharian yang kita tuh kayak memberikan tekanan di core ini. Nah, karena posisi perut kita itu terbuka, otot kita itu terbuka, itu harus kita hindarin. Sama kayak misalnya mengambil mainan. Kalau misalnya mainan nih, misalnya apalagi kita emak-emak, ibu-ibu gitu ya. Jadi misalnya mainannya di lantai. Nah, kalau misalnya di lantai kita kan ngebekuk nih. Nah, coba usahakan lebih kayak ngeduduk, ngambilnya tuh ngeduduk dan ambil mainan atau ambil apalah kalau misalnya kita lagi berusaha untuk ngebungkukin badan. Sama kayak ngangkat baby dari tempat tidurnya atau dari bawah. Instead of melakukan seperti ini, gerakan yang lipat perutnya kita, coba gerakan ini dihindari dan kita berusaha untuk kayak lebih duduk kayak gini, ngangkat baru. Pokoknya usahakan menghindari gerakan-gerakan yang melipat perut, oke? Nah, gerakan selanjutnya adalah posisi plank. Baik itu kakinya ditekuk seperti ini atau full plank kayak gini. Tapi bayangin kalau kondisi si abs atau si core-nya kita ini kebuka, artinya organ kita, usus kita itu menggantung, dan itu bakalan membuka posisi si otot kita. Jadi jangan melakukan plank kalau kita tahu kita punya core atau pemisahan gapnya di sini cukup besar. Hindari gerakan atau posisi plank seperti ini ya, karena core-nya itu belum kuat dan karena ada gap atau celah yang terbuka di perut. Jadi instead of doing plank, jadi kalau misalnya kalian pengen plank tapi nggak boleh kayak gini, kalian bisa side plank, oke? Jadi kalau di posisi kayak gini,
Ini perutnya kita itu bebannya itu tidak di core-nya karena kita side plank ya. Jadi kayak nyamping kayak gini, oke? So, kayaknya itu dulu gerakan atau posisi yang bisa aku share untuk kalian hindarin kalau misalnya kalian punya si abs separationnya itu atau diastasis rectinya. Nah, buat kalian yang tidak punya diar atau tidak ada celah pemisahan di otot kalian, artinya kalian bebas melakukan gerakan-gerakan yang udah aku tunjukin tadi. So, semoga bermanfaat, semoga membantu, dan semoga bisa kalian usahakan dan hindari gerakan-gerakan yang udah aku sebut tadi, yaitu push up, terus sit up, kayak crunches juga. Pokoknya menghindari posisi tekanan kalau kita tuh kayak ngelipat badan atau ngelipat posisi perut. Karena logikanya deh, bayangin itu ada celah kepisah. Kalau dia masih gede membuka, dilipat begini, yang ada dia makin kebuka gitu loh. Jadi hindari dulu posisi-posisi tersebut sampai dia bener-bener merapat, bener-bener kuat, baru lakukan gerakan-gerakan tersebut tadi. Makanya nggak jaminan kalau kita sit up, crunches sebanyak mungkin terus perut buncitnya hilang, itu nggak jaminan karena posisi si core-nya kita itu belum rapat, belum kenceng, belum dibenerin. Jadi hindarin posisi-posisi tadi, dan nanti bakalan aku share workout yang safe buat kita yang punya DR, dan untuk yang nggak punya DR juga tetap bisa diikutin, akan ada modifikasinya nanti aku share. Semoga informasi ini membantu. Thank you.